Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TIU lagi nih teman-teman, yaitu tentang hubungan X dan Y, dimana soal ini tuh sering banget keluar di soal-soal CPNS tahun lalu. Mungkin tahun ini bakalan ada juga nih teman-teman, kurang lebih kisi-kisinya seperti itu ya, ini tentang numerik teman-teman. Nah, buat kalian yang kepo sama videonya, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam dan Y adalah lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per sekon. Oke teman-teman, ini dia tentang hubungan X dan Y tapi dalam bentuk soal cerita juga nih teman-teman. Dan di sini antara X dan Y kecepatannya itu satuannya berbeda teman-teman. Dimana X satuannya adalah kilometer per jam dan Y adalah meter per sekon. Nah, jadi yang Y itu kita harus rubah dari meter per sekon jadi ke kilometer per jam. Oke, di sini kita bakalan nyari nilai X-nya dulu teman-teman. Nah, aku tulis di sini ya. X itu adalah lama waktu tempuh. Lama waktu tempuh kita tahu rumusnya adalah S per V. Nah, T-nya X itu adalah jaraknya adalah 60. Kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Kemudian V itu adalah kecepatan. Kecepatannya itu 60 km per jam. Nah, ini kita tidak perlu konversi lagi nih antara dari kilometer ke kilo ya, karena udah sama nih satuannya sama si ini. Oke, jadi 60 bagi 60 sama dengan 1 jam. Berarti si X itu bisa menempuh jarak ke 60 km itu selama 1 jam dengan menggunakan kecepatan 60 km per jam. Oke. Nah, jadi ini kita udah dapat nilai X-nya ya. Jadi kita tinggal cari yang Y-nya teman-teman. Nah, di Y itu adalah lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, jadi 15 meter per sekon ini kita harus rubah ke kilometer per jam, teman-teman. Nah, ini kita rubah dulu ya, 15 meter per sekon itu kita rubah ke kilometer per jam. Nah, kalau meter ke kilo itu adalah naikkan tangganya teman-teman. Nah, kalau naik 1000 berarti kita bagi kan teman-teman. Kalau turun itu artinya kali. Buat kalian yang lupa nih sama tangga konversi satuan kayak gitu, kalian bisa cek di Google, itu pasti ada untuk bahan untuk ngingat juga teman-teman. Nah, jadi ini aku tinggal kalikan aja nih, 15 dikalikan dengan 1/1000 kilometer ya. Oke, 1/1000. Oke, tadi kan naik 1000 tangganya kan. Nah, kemudian ini kita bagi ini karena ada di sini ada pernya. Sekon. Nah, sekon. 1 jam itu kita tahu adalah berapa teman-teman? 3600 sekon ya kan. Nah, kalau misalnya kita merubah dari sekon untuk ke jam, maka sama seperti halnya tadi dari meter ke kilo teman-teman. Kita bagi dengan 1/3600 ya teman-temannya. Jadi berarti 1/3600 teman-teman. Nah, ini kita tinggal kalikan aja nih teman-teman. Itu 15 dikalikan dengan 3600 dibagi dengan 1000 teman-teman. Ya kan, ini kita bisa coret, kemudian 15 dan 10 ini juga kita bisa sama-sama bagi 5, yaitu 3 dan 2. Nah, 36 bagi 2 itu berapa teman-teman? 18. Bener nggak? 18, bener ya. Kemudian 18 dikalikan 3 adalah 54 km per jam. Nah, ini kita udah tahu nih yang namanya apa tadi? Kecepatan si Y-nya ya, yang udah kita convert ke kilometer per jam. Oke. Kemudian kita mana ya, aku mau tulis sini aja. Oke, kita cari lagi nih waktunya nih teman-teman. Nah, kita tahu T itu adalah S per V. S-nya kita tinggal masukin tadi berapa? 60 per 54, ini kita pakai kecepatan yang baru. Nah, 60 bagi 54 dapatnya berapa teman-teman? 1, sekian. Kalian bisa cari di kalkulator atau kalau kalian mau pakai rumah bagi juga boleh. Ini hasilnya kalau nggak salah aku 1,111 gitu deh teman-teman, jam. Oke. Nah, di sini kita udah dapat nilai lama waktu Y dan lama waktu X. Nah, si X itu tadi kan 1 jam nih, kemudian si Y-nya itu adalah 1,11 jam. Nah, berarti mana nih teman-teman? Antara 1 jam dan 1,11 jam
itu lebih lamaan mana teman-teman? Lebih besar yang mana angkanya? Pasti lebih besar yang ini kan teman-teman, yang Y kan. Nah berarti hubungan X dan Y itu adalah X kurang dari Y teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana nih? Yang B. Gitu ya, gampang ya teman-teman. Oke, kalau gampang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita next ke soal nomor 2. Jika X adalah berat total 5 kotak dengan masing-masing kotak memiliki berat 10 pon. Dan Y adalah berat 50 kotak dengan masing-masing kotak beratnya adalah 5 ons. Maka, oke teman-teman, sebelum ke soalnya, kalian harus tahu yang namanya konferensi satuan berat ya teman-teman. Nah, di sini ada pons, ada ons nih teman-teman. Nah, jadi kalau 5 ons itu artinya sama dengan 1 pon teman-teman. Jadi biar gampang aku bakalan tukar nih yang satuan ons dijadikan ke pon ya. Oke. Nah, kita tahu, kita cari yang X-nya dulu ya. X itu ada berapa? Berat 5 kotak dengan masing-masing kotak memiliki 10 pons. Berarti satu kotaknya itu beratnya 10 pon ya teman-teman. Jadi kalau 5 kotak itu berapa? Nah berarti kita kalikan aja nih. 5 dikalikan dengan 10 pon. Nah itu adalah 50 pon beratnya semuanya nih teman-teman. Ini berat total ya. Nah kalau yang Y itu adalah berat 50 kotak dengan masing-masing kotak beratnya 5 ons. Maka berarti satu kotak itu memiliki berat 5 ons teman-teman. Dan kita tahu bahwa 5 ons itu sama artinya dengan 1 pon teman-teman. Jadi kita tinggal kalikan aja nih teman-teman. 50 dikalikan 1 itu adalah 50 pon beratnya teman-teman. Nah jadi hubungan yang dapat kita tentukan nih antara X dan Y itu apa teman-teman? Yaitu X sama dengan Y gitu ya. Jadi jawabannya itu paling tepat adalah yang C teman-teman. Gitu ya. Berarti kalian kalau soal kayak gini kalian harus tahu nih cara mengkonferensi satuan berat ya teman-teman. Satuan volume atau apalah itu kalian harus hafal, dan cara hafalnya itu kalian bisa search di Google, itu pasti ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 4. Jika X sama dengan 1/13 tambah 1/14 dan Y sama dengan 1/15 tambah 1/16, maka kalau ada soal kayak gini, kalian nggak perlu repot-repot hitung teman-teman. Kalian cukup lihat penyebutnya aja nih teman-teman. Nah, kalau yang X, itu kita bisa silangkan aja nih teman-teman. Kita kalikan silang, yaitu 14 ditambah 13 berarti ya. Berarti 14 tambah 13. Kemudian yang Y itu adalah 16 ditambah 15. Nah, kalau kita jumlahkan, maka ini hasilnya berapa teman-teman? 27 ya, 27. Nah, kalau ini berapa teman-teman? Kalau kita jumlahkan 31. Nah, kalau kalian lihat sekilas pasti lebih besar yang Y kan ketimbang yang X. Tapi kita lihat lagi penyebutnya teman-teman. Nah, di sini ada penyebutnya 13, 14, kemudian yang Y 15 dan 16. Nah, kalau misalnya penyebutnya itu lebih besar, maka hasilnya apa teman-teman? Oke, di sini berarti yang X itu penyebutnya kecil ya daripada si Y. Y itu penyebutnya besar. Nah, kalau di matematika, kalau penyebutnya kecil, maka hasilnya itu pasti lebih besar. Nah, hasilnya pasti lebih besar. Nah, sedangkan kalau di matematika penyebutnya besar, itu hasilnya lebih kecil teman-teman. Nah, jadi tanpa kita hitung repot-repot seperti ini teman-teman, kita udah tahu nih langsung jawabannya apa. Pasti hubungan X dan Y itu lebih besaran mana teman-teman? Lebih besaran X ya. Kenapa? Walaupun di sini lebih besar yang Y, tapi kita lihat lagi pembaginya teman-teman. Nah, ibaratnya kayak gini. Gimana ya? Yang di sini misalnya 2 dibagi 1. Ya kan? Berarti kan ini penyebutnya kecil. Itu hasilnya pasti 2, ya kan? Nah, sedangkan di sini misalnya berapa ya? Misalnya 2 dibagi sama 4. Atau enggak di sini 4 deh. 4 dibagi sama berapa nih yang penyebutnya agak besaran teman-teman? 4 dibagi 3. Oke, ini pasti hasilnya koma teman-teman. Ya kan? Nah, jadi pasti jawaban yang paling
benar itu adalah yang X lebih besar dari Y, itu adalah yang A teman-teman. Gitu ya, paham ya kalian ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir teman-teman. Jika X menyatakan bilangan 55,4% dari 0,99 dan Y menyatakan bilangan 9,99% dari 5,54, maka oke teman-teman, di sini sebenarnya tanpa kalian cari juga pasti kalian udah langsung ketemu nih sama jawabannya. Kenapa? Karena di sini teman-teman, di sini ada yang angka sama nih, 55,4% dan 5,54%. Cuma bedanya di sini tidak ada persen teman-teman. Hal yang sama juga serupa dengan ini teman-teman. 0,99 dan 9,99%. Cuma bedanya nggak ada persen. Tapi kalau misalnya kita paham nih sama angka-angka persen kayak gini teman-teman, kita bisa lihat 55,4% itu artinya sama juga dengan 5,54% teman-teman. Nah, kemudian yang 0,99 itu hasilnya juga sama dengan 9,99% teman-teman, ya kan? Kalau kalian nggak percaya nih, 9,99%, nah ini kan sama-sama dibagi berapa nih? 100 kan? Berarti ada dua angka di belakang koma, yaitu 0,99. Nah, sama kan? Nah, sedangkan di X itu menyatakan bilangan 5,54% dari 0,99. Berarti ini kita bikin jadi desimal ya, teman-teman. Yaitu 5,54 dari berarti kali, kita kalikan dari 0,99. Anggaplah ini berapa, silahkan kalian cari kalau kalian mau cari teman-teman. Kemudian ini yang X ya. Oke, yang ini X. Kemudian yang Y. Y itu adalah berapa tadi teman-teman? 9,99%. 9,9% ini adalah 0,99 ya kan? Tadi udah kita cari nih 0,99 teman-teman. Kita kalikan dengan 5,54 sama dengan, nah ini juga hasilnya silahkan kalian cari sendiri kalau kalian mau cari. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini sama aja kan teman-teman. 5,54 dikalikan 0,99 itu artinya sama juga dengan ini teman-teman. 0,99 kali 5,54 teman-teman. Ya kan? Ibaratnya seperti ini. Misalkan 1 kali 2 itu sama dengan 2 kali 1 teman-teman. Iya kan? Nah, jadi hubungan X dan Y itu sama aja teman-teman. Mau dia dibolak-balik ya hasilnya segitu-segitu aja. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot hitung-hitung sebanyak ini teman-teman, karena ini bakalan memakan banyak waktu kalian dan waktu yang tersisa banyak itu bisa kalian gunakan untuk yang mengkoreksi yang lainnya lagi teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Oke teman-teman, itu dulu video TIU dari aku. Semoga bisa membantu persiapan CPNS kalian di tahun ini ya. Aku doain semoga kalian yang nonton video ini lulus 100% dan dipermudahkan untuk mendapatkan NIP di tahun 2021 ini ya teman-teman. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Dan juga di komen di kolom komentar kalau misalnya kalian ada mau request video lainnya. Kalian bisa juga DM di Instagram aku di sini di Aulia Sakina Putri. Oke, sekian dulu. See you next video. Bye bye.